Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua ID Wilayah Sumatera Utara dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Panitia Seminar dan Workshop Interdisciplinary Pain Management dan jajaran. Ini saya hormati seluruh pemateri seminar dan workshop di kesempatan pagi hari ini dan juga para peserta seminar dan workshop yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur tentu kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu di kesempatan terbaik pada kesempatan seminar interdisciplinary pain management di kesempatan pagi hari ini. Tentu ini adalah kesempatan terbaik kita untuk sharing keilmuan dan juga saling berbagi nilai kemanfaatan, karena pada dasarnya kemanfaatan itu kita utamakan untuk bisa diaplikasikan di masyarakat. Mohon izin dok, saya share screen langsung ya dok. Desi. Ya. Ya. Baik, di kesempatan pagi hari ini saya diberikan tugas oleh panitia untuk membawakan sebuah materi, diantaranya adalah kolaborasi layanan nyeri. Dan alhamdulillah perkembangan nyeri pada tahun-tahun terakhir ini mendapatkan perhatian yang cukup besar karena terutama di Indonesia ya. Jadi kalau nyeri secara global di dunia sudah mulai ya, namun kita tentu mengikuti perkembangan keilmuan tersebut di Indonesia ini. Kemudian kita lihat bahwa nyeri ini sangat keluhan yang paling sering dirasakan oleh pasien ya, yang hadir ke rumah sakit. Tentu kita perhatikan bahwa tiap hari ya, bahkan pasien tersebut paling banyak didominasi karena nyeri. Oleh karena itu konsekuensi fisiologis dan psikologis bagi pasien dan juga dapat berdampak pada sosial. Kemudian juga faktor bertambahnya umur harapan hidup masyarakat, terutama di Indonesia, meningkatnya penyakit degeneratif dan trauma, serta masih tingginya prevalensi kanker di Indonesia, maka jumlah penyakit nyeri ini atau pasien dengan nyeri itu semakin meningkat. Dan tentu kita perlu perhatikan bahwa pain atau nyeri ini sudah menjadi tanda vital sign yang kelima setelah tensi nadi, suhu, dan pernafasan berdasarkan American Pain Society 1996. Dan yang kedua, tentu bebas nyeri menjadi salah satu hak asasi manusia yang telah dideklarasikan pada Declaration of Montreal pada 3 September 2011 bahwa access to pain management is a fundamental human right. Kemudian tuntutan penanganan nyeri harus sudah sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit. Tentu kita ketahui bahwa kemarin standar akreditasi rumah sakit terbaru telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan tentu saat ini kita semua di rumah sakit menjalankan standar akreditasi tersebut. Dan juga tercantum dalam GCI ya, di poin 5 tahun 2014 itu sudah mencantumkan bahwa nyeri harus sesuai dengan standarnya. Kemudian tingginya kejadian nyeri yang tidak tertangani dengan baik ini juga membuat bahwa nyeri menjadi salah satu perhatian besar di saat ini. Di samping hal tersebut adalah kenaikan pembiayaan kesehatan pada kejadian nyeri yang konservatif ya, penanganan yang konservatif. Pembiayaan kesehatan dari sisi pelayanan dari mulai rawat jalan, kemudian seluruh penyedia kesehatan ya. Kemudian juga kebutuhan penanganan nyeri yang komprehensif pada kasus kanker atau terminal state. Kemudian penanganan nyeri sudah diatur oleh banyaknya regulasi di Indonesia. Ini adalah regulasi di mana nyeri menjadi sangat urgent. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab 3 Pasal 5 Ayat 2 bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 519 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit. Ini sudah dicantumkan juga pelayanan nyeri. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan nomor 512 2007 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran. Berikutnya Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Yang kelima adalah keputusan Konsil Kedokteran nomor 40 tahun 2018 tentang pengesahan buku putih manajemen intervensi nyeri. Kemudian yang nomor 6 adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor 481 tahun 2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran PNPK Tata Laksana Nyeri. Yang terakhir adalah regulasi yang muncul adalah standar akreditasi rumah sakit berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022. Nah, di dalam standar akreditasi berdasarkan Kemenkes nomor 1128 tahun 2022 sudah jelas disebutkan bahwa di pokja yang tercantum di layar ya, tentu kita semua yang terjun langsung di dalam pokja-pokja ini akan tahu betul masing-masing pokja. Ada kurang lebih 6 pokja yang menyebutkan bahwa pentingnya rumah sakit menyelenggarakan layanan nyeri. Yang pertama adalah Pokja AKP 1 menyebutkan bahwa rumah sakit menetapkan proses screening nyeri, baik pasien rawat inap maupun rawat jalan untuk mengidentifikasi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan misi dan serta sumber daya rumah sakit. Berikutnya Pokja PAP 62, pasien nyeri menerima pelayanan untuk mengatasi nyeri sesuai kebutuhannya. Kemudian di Pokja PP 12, pasien dilakukan screening risiko, screening nyeri, kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh dan kebutuhan lainnya. Kemudian yang keempat, PP 2, rumah sakit melakukan pengkajian ulang bagi semua pasien dengan interval waktu yang ditentukan untuk kemudian dibuat rencana asuhan lanjutan, tentunya tentang nyeri ya. Kemudian yang kelima, di Pokja HPK 22 menyebutkan bahwa rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapatkan pengkajian dan tata laksana nyeri serta perawatan yang penuh kasih sayang menjelang akhir hayatnya. Yang keenam, Pokja PAP 4 bahwa pasien mendapatkan pengelolaan nyeri yang efektif. Nah, di sini di Pokja PAP 4 ini cukup luas pemahaman terkait bagaimana pengelolaan nyeri yang efektif bagi pasien yang membutuhkan. Yang terakhir adalah Pokja KE nomor 4 bahwa edukasi tentang proses asuhan nyeri disampaikan kepada pasien dan keluarga disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan bahasa pasien dan keluarga terkait dengan pelayanan pasien manajemen nyeri. Ini adalah guideline kita yang kita gunakan sampai saat ini. Di antara yang pertama buku putih berdasarkan Konsil nomor 40 tahun 2018 tentang pengesahan buku putih manajemen intervensi nyeri dalam bidang spesialisasi kedokteran yang berbeda. Dan yang kedua terakhir keluar 2019 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 481 tahun 2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Nyeri. Nah, tentu kita tahu bagaimana definisi dan konsep dasar penanganan nyeri. Tentu penanganan nyeri yang kita gunakan adalah berdasarkan KMK 481 2019 adalah menggunakan berbagai modalitas yang sudah pernah ada sebelumnya. Di antaranya adalah farmakologi, non-farmakologi, operasi, dan juga intervensi. Yang kedua adalah penanganan nyeri multidisiplin. Pentingnya di sana adalah penanganan nyeri dari masing-masing disiplin ilmu berdasarkan mekanisme atau patogmekanisme dari nyeri tersebut. Di sini di Bonikas Pain Management di bukunya menyebutkan beberapa faktor-faktor yang bisa digunakan, modalitas-modalitas yang digunakan untuk mengatasi pasien-pasien dengan keluhan nyeri dan bagaimana cara pengelolaannya. Nah, tentu berdasarkan juga KMK 481 ada 3 jenis layanan nyeri yang bisa diberikan oleh sebuah rumah sakit. Yang pertama terkait nyeri akut. Ya. Apa nyeri akut? Ini jadi nyeri akut di dalam KMK menyebutkan bahwa dokter spesialis anestesi dan spesialis lainnya yang berkompeten menggunakan obat-obatan farmakoanalgesia, ya baik itu opioid, non-opioid, dan juga adjuvan. Pertama ini pada nyeri pasca bedah, nyeri persalinan, nyeri akut dan akut trauma, dan nyeri yang lain. Kemudian jenis layanan unidisiplin, ini juga bisa diterapkan di rumah sakit kita semua, nah, yaitu pelayanan nyeri yang dilaksanakan oleh satu disiplin ilmu spesialis, ya, dengan modalitas yang terbatas.
dan masih membutuhkan rujukan antar disiplin spesialis. Tentu unit disiplin ini yang paling banyak ya di rumah sakit, baik itu untuk mengatasi pasien-pasien untuk nyeri kanker maupun nyeri non-kanker. Kemudian yang ketiga, layanan yang terakhir adalah layanan multidisiplin. Nah, disinilah pelayanan nyeri yang komprehensif dengan modalitas yang lengkap oleh minimal 2 dokter spesialis dari disiplin ilmu yang berbeda dan tenaga medis yang berkompeten, dan tentu ini memerlukan koordinasi untuk memberikan pelayanan bagi pasien nyeri kanker maupun nyeri non-kanker. Bagaimana konsep pelayanan nyeri? Kita tahu bahwa layanan nyeri merupakan tempat pelaksanaan penanganan nyeri secara mandiri, baik dari diagnosis sampai terapinya. Jadi dan ini dapat menerima pasien nyeri secara mandiri ya, maupun rujukan layanan lain dari dalam maupun luar rumah sakit. Jadi kalau misalkan seorang DPJP sudah dikatakan ya secara kredensial kewenangannya sudah memenuhi syarat dan dapat menerima pasien nyeri secara mandiri maupun rujukan layanan baik dari dalam intern maupun juga dari luar rumah sakit. Kemudian di KMK menyebutkan bahwa rumah sakit pendidikan utama dalam hal ini multidisiplin, peranan multidisiplin memiliki peran besar sebagai tempat pendidikan dan penelitian yang nanti akan dinamakan sebagai multidisciplinary pain center. Nah, tentu kita semua di rumah sakit, konsep apa yang paling cocok? Tentu ini kita melakukan pendekatan multidisiplin pada nyeri ini. Jadi kita lihat bahwa saat ini kebanyakan di rumah sakit tentu pendekatan multidisiplin secara farmakologi. Ya. Banyak sekali layanan yang diberikan oleh sebuah rumah sakit mengacu pada farmakologi. Begitu pula non-farmakologi seperti pada kognitif behavioral terapi yang dilakukan oleh psikolog, kemudian juga terapi fisik dan rehabilitasi, dan juga edukasi perubahan pola hidup. Ini adalah mengatasi nyeri secara non-farmakologi. Kemudian yang ketiga adalah secara pembedahan atau operasi. Dan ini juga banyak ya, di rumah sakit sudah banyak yang mampu memberikan mengatasi nyeri secara pembedahan atau operasi. Dan yang terakhir adalah interventional pain management. Nah, inilah yang terakhir ini tidak banyak rumah sakit, dan ini bisa kita kembangkan. Dan keempat metode mengatasi nyeri itu bisa dilaksanakan di seluruh rumah sakit. Nah, tentu ini saya sedikit memberikan gambaran sebenarnya bagaimana layanan nyeri yang cocok untuk rumah sakit kita. Tentu kita tahu bahwa pasien itu hadir dari area rawat jalan, kemudian pasien hadir juga di rawat inap, kemudian ada di IGD dan ruangan intensif. Nah, tentu konsep layanan nyeri seperti apakah yang cocok untuk masing-masing rumah sakit kita? Apakah konsepnya hanya rawat jalan saja, atau nanti juga mampu harus menerima rujukan dari rawat inap, atau harus mampu juga standby dengan kegawat daruratan nyeri, baik dari IGD, kemudian dari ruangan intensif ya, ataupun dari tempat di rumah sakit yang lain. Tapi ini perlu konsep layanan nyeri disesuaikan dengan kemampuan masing-masing rumah sakit yang ada. Nah, hal ini perlu perencanaan, perlu kajian, perlu tindak lanjut, dan perlu melihat bagaimana peluang-peluang yang mampu diciptakan untuk sebuah layanan yang komprehensif ya terkait nyeri. Jadi tentu tadi bisa apakah kita mampu di unit disiplin dulu, kemudian kita pindah nanti ke multidisiplin. Nah, itu kita lihat bagaimana perencanaan disesuaikan juga dengan kemampuan rumah sakit, kajian-kajiannya, kemudian follow up dari rencana, dan juga peluang yang dimungkinkan kita untuk mengembangkan layanan. Nah, tentu kolaborasi dengan siapa saja hal ini? Itu kita lihat di sini, kita kolaborasi dari internal dan eksternal ya. Baik itu di internal ada manajemen ya, masuk direksi, bidang medik, bagian keuangan, bidang keperawatan, bagian umum. Kemudian yang kedua, instalasi terkait dari layanan nyeri yang dimaksud ya, baik dari IGD ya, kemudian dari rawat jalan, rawat inap, instalasi sentral, farmasi, instalasi laboratorium, laundry, CSSD, IPSRS, Kesmek atau jaringan terpadu, SIM-RS, instalasi deklar, dan instalasi PKRS atau unit marketing. Kemudian juga tidak lupa koordinasi kolaborasi dengan area fungsional, yaitu komite medik, komite keperawatan, komite nakes lain, komite mutu. Dalam hal ini kan memberikan layanan nyeri ya.
Kemudian kolaborasi dengan eksternal di luar rumah sakit, yaitu diantaranya bagaimana layanan tersebut juga dapat dibiayai, ya, terkait dengan sumber-sumber pembiayaan. Dan itu kita koordinasi dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, mungkin juga asuransi-asuransi yang lain. Kemudian perlunya sosialisasi di lingkungan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit lain dan juga puskesmas, serta kolaborasi dengan komunitas masyarakat umum terkait pengenalan layanan nyeri yang sesuai dengan rumah sakit kita, terutama pada yayasan kanker dan juga yayasan yang bergerak dalam bidang paliatif. Yang pertama adalah yang kita laksanakan adalah koordinasi dengan komite medik, karena di sanalah bahwa kompetensi, kewenangan klinis dan kredensialingnya kita laksanakan bersama-sama. Tentu teman-teman yang berminat dalam membentuk sebuah layanan, konsep layanan nyeri disesuaikan dengan rumah sakit masing-masing, berangkat dari komite medik. Bagaimana kemudian kita di komite medik mampu berkomunikasi satu sama lain, ya. Kemudian berdasarkan regulasi yang sudah ada, kemudian kita bisa melaksanakan credentialing terkait kompetensi kita. Kemudian juga melakukan koordinasi DPJP nyeri, bisa juga berdasarkan Konsil 40 2018 atau PNPK di 481 tadi 2019, yaitu spesialis ortopedi, spesialis anestesi, spesialis bedah saraf, spesialis kedokteran fisik, rehabilitasi, spesialis neuro, dan profesi lainnya yang oleh komite medik dianggap dapat bergabung dalam tim multidisiplin nyeri. Berikutnya, tentunya kita harus melakukan koordinasi dengan manajemen rumah sakit, juga tim nyeri dan komite medik. Tentang apa? Terkait diskusi konsep layanan nyeri yang sesuai dengan rumah sakit. Dan sampai kita berpikirannya sudah multidisiplin, namun manajerial kekuatannya hanya unidisiplin dulu, tidak mampu multidisiplin. Nah, ini perlu diskusi konsep layanan nyeri yang sesuai dengan kemampuan. Kemudian juga berikutnya melakukan presentasi kepada manajemen rumah sakit, apa sih yang paling ideal dari layanan nyeri, kolaborasi pelayanan nyeri yang bisa kita buat. Kemudian setelah itu tentu membuat perencanaan, kajian, dan tindak lanjut. Berikutnya kita tindak lanjuti dengan koordinasi dengan manajemen terkait dengan identifikasi masalah-masalah apa yang ditemukan berkaitan dengan rencana layanan nyeri yang akan diselenggarakan disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit. Itu yang kedua, menentukan konsepnya, melakukan presentasi ulang, dan membuat perencanaan, kajian, dan tindak lanjut. Berikutnya koordinasi dengan bidang pelayanan medik. Ini sangat penting, ya, karena roh dari pelayanan ada di sana, di bidang pelayanan medik. Ya, yang pertama adalah melakukan koordinasi rencana pelayanan nyeri yang akan dibuat, membuat alur pelayanan dalam bentuk SPO dan juga peraturan direktur. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan, ya, ALDOK, ALTES, PHP. Ini berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi ada timing pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan nyeri yang kita buat. Ya, perencanaan layanan nyeri yang kita akan kita buat disesuaikan dengan pengadaan barang dan jasa di tahun tersebut. Berikutnya koordinasi dengan bidang medik. Nah, ini hasil dari koordinasi tersebut, yaitu kelengkapan administratif yang mendasar dan juga peraturan direktur terkait detail dari produk ini, yaitu panduan praktek klinis, standar prosedur operasional, dan juga clinical pathway dalam melaksanakan layanan nyeri yang dibuat disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit kita. Berikutnya ini adalah hasil dari koordinasi, ya, dengan bidang medik. Di antaranya pertama adalah tentu peraturan direktur tentang pembentukan tim nyeri di rumah sakit. Bagaimana tim nyeri ini nanti mampu bekerja berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan. Ini contoh-contoh saja bahwa beberapa regulasi yang dibuat untuk kebutuhan layanan nyeri yang akan diselenggarakan bisa kita koordinasikan dengan bidang medik yang melalui nanti ada nota dinas, kemudian diusulkan kepada direktur, kemudian direktur membuat kajian, kemudian akhirnya mengeluarkan peraturan direktur tentang terkait dengan layanan nyeri yang dibuat tersebut. Ini contohnya ada di sini tentang peraturan direktur tentang DPJP, instalasi nyeri misalkan. Jadi siapa saja yang dokter yang tanggung jawab di layanan nyeri tersebut. Ini apa namanya, satu nilai tambahan regulasi, ya, terkait kebutuhan layanan nyeri dan juga jenis layanan nyeri yang kita sediakan. Termasuk dalam ini pemberlakuan tarif pelayanan misalkan. Layanan nyeri belum ada, Anda bisa mengusulkan tentang tarif pelayanan baru misalkan seperti itu. Kemudian beberapa regulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini juga adalah hasil koordinasi dengan bidang medik terkait SK Direktur tentang pedoman pelayanan, pedoman pengorganisasiannya seperti apa layanan nyerinya, kemudian juga tentang
PPK, SPU dan Clinical Pathway, dan juga tentang pedoman rencana kerja. Nah, tentu hasil tadi berupa regulasi-regulasi yang keluar, bagaimana cara membuat atau bagaimana cara langkah awal yang pertama, kita harus mampu melakukan koordinasi dengan bidang keuangan. Tentu tadi ada tarif, kalau kita di rumah sakit daerah sudah ada perda, namun kadang-kadang layanan nyeri ini tidak ada perdanya. Lantas bagaimana? Nah, inilah penentuan tarif dengan visibility study. Kemudian kita melakukan costing layanan nyeri apa saja, kemudian unit cost-nya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah setelah identifikasi kebutuhan Aldok, Alkes, BHP, tentu bagaimana metode pengadaan barang dan jasa. Dan kita juga diskusi dengan bidang keuangan terkait peluang peningkatan pendapatan, dan juga tidak lupa bahwa bagaimana sistem remunerasi terhadap layanan nyeri yang diberikan. Ya, ini penting juga karena kadang-kadang layanan ada, namun sistem remunnya tidak difikirkan. Ya, ini menjadi satu kendala nantinya ketika layanan berjalan, sistem remun tidak berjalan. Ya, ini menjadi kendala cukup serius. Berikutnya koordinasi tentang costing. Bagaimana unit cost layanan? Tentu kita bisa melaksanakan konsultasi unit cost dengan bidang keuangan untuk meyakinkan rumah sakit bahwa layanan nyeri yang dilaksanakan oleh rumah sakit ini mempunyai kajian cost center atau revenue center, dan sekaligus bahkan mungkin untuk mendapatkan efisiensi dalam pelayanan. Berikutnya koordinasi dengan komite mutu. Nah, terkait dengan layanan yang kita buat, layanannya di konsep layanan yang kita buat, tentu memerlukan konsultasi indikator-indikator mutu yang melekat dengan layanan nyeri yang akan diselenggarakan. Karena apa? Prinsipnya adalah patient safety. Ya, hal ini terkait juga di sana ada indikator wajib nasional, indikator area klinis, indikator area manajerial, indikator sasaran keselamatan pasien, dan juga kajian layanan nyeri itu biasanya akan diminta FMEA, ya, Failure Mode and Effect Analysis oleh komite mutu. Berikutnya koordinasi dengan bidang keperawatan dan komite keperawatan tentunya, karena kita membuat layanan nyeri tidak bisa dokter sendiri memberikan layanan, ya. Kemudian bagaimana kolaborasi dengan perawat, ya. Sampai kemudian apa yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana jenjang karir dan kompetensi perawat nyeri atau PNR, certification dan sebagainya. Kemudian koordinasi pelaksanaan layanan nyeri terhadap kepada perawat, ya. Kemudian juga koordinasi penyelenggaraan asuhan keperawatan nyeri. Nah, ini yang juga yang penting karena nyeri ini kasus nyeri ini cukup kompleks sehingga memerlukan asuhan keperawatan nyeri yang cukup mendalam. Berikutnya koordinasi dengan bagian umum dan kepegawaian. Itu terkait pemenuhan sarana dan prasarana ruangan untuk penyelenggaraan layanan nyeri yang kita buat. Ya. Tentu kalau kita membuatnya di multidisiplin, bagaimana sarana dan prasarana tersebut mampu mendukung. Kemudian yang kedua, pemenuhan standar kalibrasi alat-alat kedokteran yang berhubungan dengan layanan nyeri yang kita buat. Itu juga penting. Ya. Kemudian standar keamanan alat radiasi kimian misalkan. Ya. Misalkan kita menggunakan siam, kita menggunakan radiofrekuensi. Nah, bagaimana standar keamanan alat tersebut? Kemudian juga yang terakhir, karena ini bagian umum kepegawaian, biasanya kebutuhan SDM terkait layanan nyeri. Bagaimana perawat nyeri bisa diselenggarakan, radiografer nyeri bisa diselenggarakan, farmasi nyeri, dan sebagainya. Ini perlu didiskusikan dengan bagian umum dan kepegawaian. Berikutnya adalah koordinasi dengan instalasi rawat jalan, rawat inap, laboratorium, radiologi, JSSD, dan laundry. Ya, terkait apa? Terkait alur layanannya yang penting. Bagaimana koordinasi di rawat jalan, bagaimana koordinasi dengan kebutuhan pasien rawat inap yang mau diberikan layanan. Begitu pula alur layanan dari laboratorium, radiologi maupun laundry dan CSSD. Nah, kenapa ini laundry dan CSSD kok terikut di sini? Ya, tentu tidak lepas dari bahwa instalasi terkait seperti laundry dan CSSD menyelenggarakan alat-alat kebutuhan untuk pelayanan nyeri, ya, seperti set steril, kemudian baju steril, kemudian dan sebagainya. Ini kebutuhan-kebutuhan yang harus dikomunikasikan, dikolaborasikan, sehingga akan menghasilkan pelayanan yang optimal. Berikutnya koordinasi dengan instalasi JKN atau Kesmik, ya, dengan tim KMKB sekaligus. Apa yang didiskusikan diantaranya adalah alur SEP pasien rujukan. Jadi dikatakan bahwa layanan nyeri adalah sebuah layanan yang mampu menerima rujukan baik mandiri maupun dari dalam rumah sakit maupun dari luar rumah sakit. Untuk SEP pasien, apalagi kalau kita bersama dengan BPJS, ya, bagaimana SEP tersebut hadir, ya, sehingga itu menjadi bukti dari layanan yang akan dijadikan klaim, ya.
Kemudian penyesuaian dengan perda, ini terkait billingnya. Kalau sudah ada perda, kalau belum, maka kemudian kita membuat usulan tarif yang nanti disesuaikan dengan billingan. Ya. Kemudian juga tidak lupa coding rawat jalan, rawat inap. Ini juga sangat penting, ya, karena apa, layanan nyeri yang dibuat, kalau kita tidak mengetahui coding rawat jalan, rawat inap, tentu kasihan rumah sakit sudah melayani, namun tidak ada nilai ekonomi dari rumah sakit yang memberikan pelayanan tersebut. Termasuk dalam ini koordinasi dengan instalasi atau KSM adalah tentang diskusi potensi fraud yang ada. Itu juga penting. Ya. Kemudian mendiskusikan tentang kendali mutu dan kendali biaya dari layanan. Bagaimana kualitas mutu layanannya dan juga potensi pendapatan bagi rumah sakit. Berikutnya koordinasi dengan instalasi farmasi, ya, karena kita sebagian besar modalitasnya sudah dengan farmakologik, ya tentu identifikasi kebutuhan obat, BHP, Alkes ini sangat penting. Dan juga tentang stok opnam, terutama kalau di nyeri adalah stok opnam golongan obat-obat golongan narkotika. Ya, ini. Kemudian ketersediaan depo farmasi maupun ketersediaan troli emergensi. Karena ini merupakan juga satu kendala khusus, ya, bagi pelayanan nyeri, yaitu mispersepsi instalasi farmasi terhadap kebutuhan obat yang kita gunakan di layanan nyeri. Ya. Jadi kadang-kadang kita direpotkan setiap kali kita treatment selalu membuka troli emergensi dan sebagainya. Ini yang kemudian kadang-kadang membuat kendala tersendiri di layanan nyeri. Kemudian koordinasi juga dengan instalasi SIM RS dan instalasi rekam medis. Itu terkait alur, flow, sistem informasi dalam layanan nyeri yang kita buat. Kemudian sistem pendaftaran antrian online atau offline. Kemudian juga kalau memungkinkan membuat PIN medical record, ya, medical record PIN, ya, khusus layanan nyeri. Dan juga kebutuhan perlengkapan sarana SIM RS, ya, atau komputer atau WiFi. Juga terakhir adalah koordinasi dengan instalasi dikat, ini juga penting tentang kebutuhan sertifikasi SDM layanan. Jadi kita sudah menghitung konsep layanan nyeri apa, SDM-nya apa saja, kemudian kebutuhan sertifikasi layanan seperti apa. Kemudian juga jumlah kebutuhan SDM yang akan disertifikasi. Mungkin tidak langsung bisa semua, ya, tahun ini sertifikasi apa dulu, tahun depan, karena itu kita paham bahwa rumah sakit tentu mempunyai anggaran atau dana yang terbatas dalam hal ini untuk memberikan anggaran pada sertifikasi. Ya. Berikutnya tentu koordinasi dengan BPJS Kesehatan ini juga sangat penting. Ya, kita melaksanakan silaturahmi, kita introduction terhadap layanan nyeri yang kita buat, kemudian kita melaksanakan presentasi, dan juga nanti diakhiri dengan mengajukan surat tambahan layanan, ya. Kalau untuk yang sifatnya unidisiplin saya kira lebih mudah, ya, karena sudah tercantum dalam adendum PKS setiap tahunnya. Namun untuk yang tambahan layanan biasanya ini agak perlu surat, ya. Contoh tadi modalitas farmakologi tidak masalah, non farmakologi, kemudian pembedahan atau operasi. Namun yang masuk ke dalam ranah intervensi harus mengajukan surat tambahan layanan yang ditujukan ke BPJS cabang masing-masing. Ini contoh koordinasi dengan instansi PKRS, ya. Terakhir koordinasi dengan PKRS dan tim marketing. Bagaimana kita membuat layanan nyeri yang kita buat, konsep-konsep layanan nyeri mampu diketahui oleh masyarakat, ya. Dan masyarakat menangkap peluang untuk mampu mengatasi atau mengakomodir kebutuhan layanan nyerinya. Nah, kadang-kadang kita menjadikan kendala masyarakat butuh, ya, tidak tahu harus kemana, rumah sakit punya fasilitas namun kurang nyambung. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi di kita semua, ya. Kemudian ini contoh bagaimana saat ini kita perlu melaksanakan digitalisasi marketing, ya, karena 4 platform media sosial yang cukup besar sehingga mampu disosialisasikan layanan nyeri yang sudah kita buat. Ini adalah contoh-contoh saja bagaimana kita di Instagram, kita di TikTok, ya, kemudian YouTube dan juga Facebook. Nah, masing-masing konsep media sosial ini mempunyai segmen-segmen pasar tertentu, ya. Ada yang orang tua, ada anak-anak, yang masih menengah dan sebagainya. Ini contoh bagaimana konsep layanan nyeri yang kita buat di rumah sakit dikenal oleh masyarakat, diketahui sehingga yang membutuhkan tadi. Nah, itu kadang-kadang yang butuh tidak tahu harus kemana. Kemudian sementara fasilitas kesehatan sudah hadir di sebelahnya. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi kendala kita di rumah sakit. Begitu pula ini marketing juga, bagaimana kita membuat layanan yang bisa memberikan edukasi nyeri, ya, karena nyeri satu hal yang
masih awam di masyarakat. Tentu kita mau memperkuat dari seluruh struktur area layanan termasuk dalam ini marketingisasi. Dan contoh-contoh marketing ya, baik itu berupa standing banner, kemudian leaflet, dan juga poster-poster yang kita bisa berikan kepada untuk melakukan edukasi nyeri di masyarakat. Nah, contohnya adalah marketing tools, salah satu namanya pain scale. Nah, tentu masyarakat harus tahu seberapa nyeri Anda. Nah, ini menjadi penting sosialisasi tentang nyeri, ya, karena tidak semua masyarakat mengetahui hal ini. Bahkan untuk di area kesehatan sendiri, seberapa nyeri Anda, jawabnya sulit ya. Apakah tidak nyeri, apakah nyeri ringan, nyeri mengganggu, nyeri menyusahkan, atau nyeri yang hebat. Nah, dengan marketing tools ini kita berikan kepada pasien sehingga mampu mendidik, mengedukasi. Kalau saat ini orang paham kalau ditanyakan berapa tensi normal, tensi normal 120/80. Nah, bagaimana tanda vital ke-5 ini mampu diketahui oleh masyarakat dengan mudah. Gitu. Terakhir bahwa saya simpulkan dari sharing informasi di pagi hari ini bahwa take home message-nya adalah diperlukan langkah koordinasi yang baik dengan Sivitas Hospitalia, rumah sakit kita masing-masing dalam kolaborasi layanan nyeri guna mewujudkan pelayanan nyeri yang berdasar standar mutu dan berorientasi pada keselamatan pasien sesuai dengan kemampuan rumah sakit kita. Karena rumah sakit berbeda-beda, ada tipe D, tipe C, tipe B, tipe A, yang mana masyarakat. Kemudian masing-masing pendukung layanan di dalamnya medis maupun tenaga medis yang di dalamnya juga berbeda-beda. Tentu ini diperlukan penyesuaian terhadap kemampuan rumah sakit tersebut. Tidak lupa tentu kita semua ini dengan layanan yang kita berikan kepada pasien, tentu kita berharap kita menjadi manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Tentu dengan penyelenggaraan layanan nyeri ini, ya, kolaborasi layanan nyeri yang kita laksanakan di rumah sakit mampu memberikan nilai kemanfaatan yang optimal terhadap pasien-pasien yang membutuhkan layanan nyeri yang saat ini kebanyakan pasien juga tidak tahu kalau nyeri harus kemana dan sebagainya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tentu ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus ya dokter paparannya dan jelas juga, di mana di sini nyeri juga masuk dalam standar penilaian akreditasi. Ada 7 pokja ya tadi yang saya lihat menurut Permenkes 1128 tahun 2022. Tapi saya sebelum partisipan yang bertanya, izin ya dok, saya bertanya dulu ya dok, karena saya tertarik daripada nyeri kanker dan nyeri non kanker. Itu bagaimana ya dok membedakannya dokter? Ya, untuk nyeri kanker tentu biasanya diagnosis sudah ditegakkan oleh DPJP utama ya. Kami juga sering menerima konsulan dari DPJP utama, biasanya spesialis bedah, konsultan onkologi, maupun spesialis bedah, konsultan digestif biasanya. Yang paling banyak konsul tentang penanganan nyeri. Karena pasien-pasien nyeri saat ini memang cukup tinggi. Kebetulan kami di RSUD Ciawi mempunyai bangsal khusus kanker ya. Jadi kebutuhan nyeri yang dialami oleh pasien-pasien dengan kanker ini cukup mendesak. Mereka rata-rata datang dengan fast score di atas 8 ya, dengan keluhan tidak bisa tidur, bahkan tidak bisa berbaring, hanya miring atau hanya duduk. Untuk pasien-pasien kanker kolon misalkan, atau kanker pankreas, kanker lambung dan sebagainya, ini sangat mengganggu sekali. Jadi sudah bahkan kami pernah menangani pasien sudah dengan tidak sadar ya. Tentu ternyata tidak sadarnya itu karena fast score 10. Ini sangat betul-betul dramatis ya untuk membantu pasien-pasien dengan kondisi seperti ini. Nah, untuk pasien yang dengan non cancer, tentu kita sudah mempunyai juga bagaimana menegakkan diagnosis dari non cancer ini, terkait mungkin ada riwayat trauma, mungkin riwayat jatuh ya, atau
degeneratif yang lain. Nah, tentu ini kita golongkan menjadi nyeri non-cancer begitu, Dok. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Berarti kalau yang cancer berarti tergantung daripada tingkatnya, dok, gradingnya. Ya, betul. Penilaiannya. Kalau yang non cancer berarti tergantung daripada jejasnya atau traumanya, gitu ya dokter. Betul. Terima kasih. Dibuka seksi untuk pertanyaan, session pertanyaan terhadap Dokter Muhammad Sani. Ini sangat menarik karena berkaitan juga dengan standar akreditasi kita. Silakan bagi yang ingin bertanya boleh raise hand atau dari kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan dari partisipan, ya dok, saya juga sangat tertarik nih dokter terkait daripada penanganan nyeri kanker. Apakah itu ada bantuan penambahan obat atau gimana dokter? Yang nyeri kanker stadium lanjut, contohnya seperti kanker pada payudara itu kan sangat nyeri kalau sudah yang lanjut. Ya, baik. Jadi penanganan obat-obatan farmakologik ya terkait dengan nyeri, kanker tentu membutuhkan perhatian kita semua. Karena bagaimanapun juga pasien tersebut harus diatasi. Namun kadang-kadang yang menjadi kendala adalah rumah sakit tidak mampu menyediakan kebutuhan pengobatan nyeri. Jadi tentu pasien dikonsulkan ke kami dengan nyerinya tersebut. Jadi tentu pengobatan kanker sendiri seperti kemoterapi, kemudian farmakologik yang lain, memang itu disediakan oleh rumah sakit, namun kemudian kita melayani layanan keluhan nyerinya. Jadi beberapa obat-obat opioid ya yang kita butuhkan seperti kodein, MST dan sebagainya ini yang kadang-kadang sulit diselenggarakan, sulit disediakan. Oleh karena itu kita menggunakan modalitas farmakologik yang mudah ya. Di antaranya yang paling ringan, stabilizer WHO kita lihat di sana, kemudian sampai kebutuhan morfin. Tentu ini menjadi satu kendala khusus ya bagi rumah sakit. Kemudian ternyata rumah sakit tersebut misalkan mempunyai kendala hutang yang cukup banyak sehingga ngelok bahasanya, ngelok dengan vendor-vendor tertentu. Jadi ini yang menjadi kendala kita semua. Oleh karena itu harus ada strategi khusus ya untuk memberikan pengobatan pada pasien-pasien dengan kanker tersebut. Bagaimana menghitung ya, dan tentu ini perlu untuk kanker ada namanya pain diary. Jadi bagaimana nyeri tersebut didokumentasikan oleh pasien dan kemudian dicatat ya, kemudian dalam kontrol itu akan kita lihat tren kebutuhan obat-obatan yang diperlukan. Karena kadang-kadang pemberian obat tidak sesuai dengan gejalanya. Yang kadang-kadang apa? Ketika nyerinya di angka sekian, ya misalkan taruhlah angka 4, kita memberikan obatnya sudah setinggi di fase 8 misalkan. Itu biasanya pasien ngantuk ya, berlebihan apa yang kita berikan. Jadi inilah kepentingan perlu pain diary harian ya. Jadi kita melihat nyeri pada pasien tersebut itu terrekomendasi dengan baik sehingga kita bisa menentukan dosis obat. Nah disinilah efisiensi muncul dong. Karena kadang-kadang kita memberikan langsung 30 begitu misalkan, itu 1 bulan. Tapi ternyata kebutuhannya nggak segitu gitu. Ya, kebutuhan nyeri rata-rata. Maka kemudian pain diary ini sementara ini kita buat digitalisasi dan pasien bisa mengirimkan data-data nyerinya. Nah tentu pasien sudah terdidik tadi dok, bagaimana menghitung seberapa nyeri Anda. Nah ini yang menjadi sangat penting. Di sana untuk strategi efisiensi obat-obatan. Karena bagaimanapun juga obat-obatan tersebut tidak murah dan tentu perhatian kita semua gitu dok. Terima kasih Dokter Muhammad Sani, sangat cukup jelas. Tadi saya kalau tidak dijelaskan begini jadi juga saya kurang paham ya dokter, karena banyak penambahan obat, kemudian tergantung daripada grading juga.
Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait daripada nyeri, manajemen nyeri. Kayaknya masih ini ya dokter, masih mempersiapkan pertanyaan ini. Ya, karena ini perlu disosialisasikan dok. Kadang-kadang ada medis sendiri ya, para perawat kita, kalau saya suka ke ruangan, saya tes bagaimana ini menentukan fast score, kadang-kadang nggak cocok. Ketika kita komunikasi, melihat status, oh fast score-nya sekian, itu kita datang ke pasien jadi sekian. Jadi tentu ini menjadi perhatian bagaimana mensosialisasikan nyeri sebagai tanda vital kelima, ya, yang penting menjadi perhatian. Dan itu di akreditasi disebutkan bahwa dia harus diulang lagi. Kalau kita tahu di rumah sakit itu shift-nya 8 jam ya, harus diasuh lagi. Re-assessment lagi ya, Dok? Assessment terus ya. Di pergantian shift jaga tim medis yang ada di rumah sakit. Ini menjadi sangat penting. Ketika tim medisnya nggak tahu bagaimana mampu menegakkan diagnosis nyeri dengan baik begitu. Iya. Sebenarnya pun ini perlu pelatihan ya dokter. Ya, pelatihan betul. Untuk mengisi dokumen bukti yang ada di form rekam medis. Ya. Karena kan ini ada assessment awal medis, assessment awal keperawatan, kemudian pasien ditransfer internal, ada re-assessment lagi ya dokter. Betul. Jadi perlu pelatihan ya tentu. Iya. Kemarin ketemu beberapa teman-teman yang bergerak di bidang nyeri, memang sudah diperlukan nanti juga pelatihan-pelatihan nyeri baik di area dokter umum maupun juga tenaga medis lain supaya ini memahami satu kata bahwa nyeri tersebut perlu kerjasama yang baik dan komprehensif begitu. Iya. Mohon izin Dokter Yesi, sepertinya ada pertanyaan dari Dokter Rahmat itu pada kolom chat dok. Iya. Silakan dok. Ya, sebentar ya, ini karena jaringan ini. Untuk bacakan boleh dokter ya. Ya. Assalamualaikum dokter, terima kasih waktu dan kesempatannya dokter. Saya Akbar, perawat. Jika unit nyeri dibuka dokter, untuk diagnosa atau skala nyeri berapa yang harus kita terima sebaiknya dokter? Karena pasien masuk ke rumah sakit pasti dengan sedikit banyaknya keluhan nyeri dokter. Terima kasih. Silakan dokter Sani. Baik, ya terima kasih. Ini dari Akbar ya. Ya, dokter. Baik, terima kasih, pertanyaannya cukup bagus. Jadi tentu ketika unit layanan nyeri kita buka ya, berapapun fast score-nya, nyeri berapapun, tentu kita tidak boleh, namanya pertama adalah menolak pasien ya. Jadi pasien hadir ya, membutuhkan layanan kita, tentu kita akan memberikan pelayanan terbaik di sana. Ya, tentu kita akan melakukan asesmen awal ya tentang nyeri, seberapa mengganggu nyeri tersebut, kemudian dasar-dasar dari nyeri yang dirasakan oleh pasien, dasarnya apa, apakah trauma, apakah kemudian cancer tadi ya, ataukah kemudian degeneratif, penuaan dan sebagainya. Kita menegakkan dulu diagnosisnya. Kemudian setelah itu kita memberikan tentu berdasarkan step ladder-nya, jadi kebutuhan-kebutuhan awal, apakah sudah pernah berobat dengan nyeri tersebut, ya, minum obat, kemudian bagaimana respon obat terhadap keluhannya, kemudian setelah itu kita asesmen lanjut terkait apakah sudah melakukan pemeriksaan penunjang, laboratorium ataupun rongsen. Nah, di sinilah kita perlu melakukan asesmen yang detail, asesmen awal pada pasien tersebut. Tentu kalau pasien dengan fast score berapapun ya, kita terima dan kita memberikan treatment yang disesuaikan dengan keluhan nyerinya. Itu barangkali yang penting ketika kita membuka layanan nyeri. Namun di beberapa kasus ya yang menjadi pertanyaan, kadang-kadang unit ini kemudian perlu rawat inap misalkan. Nah, inilah yang kemudian kita lihat seberapa penting fast score tadi, nyeri tadi, kemudian menjadi satu pertimbangan untuk pasien tersebut dirawat inapkan. Tentu ini nyeri-nyeri yang sudah mengganggu aktivitas ya, ataupun ketika aktivitas yang berlangsung terganggu. Contoh, pasien tidur terbangun gara-gara nyeri, itu sudah sangat mengganggu sekali dengan fast score di atas 7 ya. Tentu ini sangat penting untuk kemudian diindikasikan untuk rawat inap misalkan seperti itu. Barangkali yang bisa saya berikan, Dr. Yesi, terhadap jawaban ini. Pertanyaan Pak Akbar ya. Terima kasih dokter.
Gimana Mbak Akbar, apakah sudah jelas? Ya, sudah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Sebenarnya banyak sih pertanyaan-pertanyaannya ini. Kalau ini tadi saya sampai ini ya sangat jelas dokter penjelasan dari dokter Sani ya. Terima kasih dokter Sani. Iya. Dan untuk satu tambahan lagi dok, tentu unit layanan nyeri yang dimaksud tentu tadi bisa unit disiplin, bisa multidisiplin. Jadi kami di Resvicia ini mengembangkan sebuah unit layanan untuk bentuknya instalasi dok. Jadi ini memudahkan karena sebuah instalasi rumah sakit ya bentuk instalasi akan ada koordinasi di sana, usulan nota dinas, kebutuhan, kemudian aspek organisasi yang cukup kuat dengan dasar regulasi yang jelas di rumah sakit. Rumah sakit mempunyai unit layanan fungsional yang bernama instalasi yang kita bisa gunakan untuk mengakomodir kebutuhan. Jadi kebutuhan pemberi pelayanan maupun kebutuhan yang pasien. Nah, ini menjadi sangat menarik karena terkoordinasi dengan cukup baik ya. Baik layanan rawat jalan, kemudian tindakan maupun sampai disiapkan di sana ada recovery room atau pasca layanan dan ruang konsultasi terkait layanan nyeri, dan ini bisa dikembangkan di rumah sakit kita semua terkait bagaimana membuat sebuah konsep layanan yang berdasarkan regulasi perumah sakitan di Indonesia. Terima kasih dokter. Ada lagi yang mau ingin bertanya, partisipan? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya lagi, dokter. Ya, silakan. Terkait daripada troli emergensi tadi yang ada penjelasan dokter di slide berapa gitu, itu masuk ke unit instalasi yang mana itu dokter? Karena kan troli emergensi ada di IGD, di ruang ICU, kemudian di OK juga ya dokter. Nah kalau yang ini dok? Ya, tentu disediakan di unit layanan kita. Jadi kalau ada unit layanan nyeri yang dibuat di rumah sakit, itu harus ada troli emergency di sana. Karena obat-obatan yang kita berikan juga berdampak pada kedaruratan. Contoh ya, misalkan kita memberikan obat-obatan anestetik, lidocain saja misalkan. Yaitu sering terjadi di kami ya, bahwa kita memberikan layanan pada pasien, ya, kemudian layanan sudah advance ya kita berikan. Baru disuntik saja dengan lidocain itu pasien sudah jatuh. Nah, itulah kepentingannya troli emergency hadir di samping kita, di samping unit layanan nyeri yang kita buat untuk tadi standarisasi keamanan. Nah, namun yang saya sampaikan tadi di koordinasi dengan instalasi farmasi kadang menjadikan troli emergency tersebut itu dengan prosedur akreditasi yang cukup rumit ya. Kita harus memotong labelnya, label troli emergency, kemudian membuat berita acaranya dan sebagainya. Ini yang kemudian harus kita laksanakan dan menyamakan frekuensi. Apakah ini obat-obat emergency ataukah ini obat-obat terapeutik gitu. Ini yang perlu dikoordinasikan. Karena kalau setiap kita menggunakan lidocain harus membuat troli emergency ya, padahal lidocain yang kita gunakan ini tujuannya untuk secara prosedural, bukan untuk emergensinya tersebut gitu. Itu contohnya. Jadi menyamakan frekuensi kita dengan instalasi farmasi. Karena mereka juga punya standarisasi sendiri. Contoh dok, kita menggunakan modalitas dextrose yang saat ini sedang ngetren ya. Dextrose bagi instalasi farmasi merupakan satu obat-obat emergency gitu, yang harus dibuka dengan pemotongan label dan berita acara. Ini sangat merepotkan. Oleh karena itu membangun komunikasi. Setiap menggunakan dextrose masa harus dipotong labelnya. Ini yang cukup rumit ya. Nah, ini yang kita koordinasikan. Jadi dengan mengetahui hal ini tentu memberikan pemahaman bahwa obat-obat yang kita berikan pada pasien nyeri adalah obat-obatan terapeutik, bukan obat-obat yang sifatnya emergensi. Nah, terkait troli emergensi itu seperti itu dok sebenarnya. Namun tetap harus tersedia dok troli emergensi. Ya. Mohon maaf terima kasih. Sebenarnya menarik sekali ya dokter untuk persiapan daripada akreditasi, persiapan untuk pelayanan terhadap pasien, ya.
izin dokter karena rupanya waktu sudah habis. Sebenarnya saya juga mau banyak bertanya dokter. Terima kasih dokter untuk penjelasan daripada kolaborasi pelayanan nyeri ya. Alhamdulillah bagi saya sudah dapat ilmu terkait daripada troli emergensi rupanya memang wajib ada, tapi tergantung daripada terapinya ya dokter, penggunaannya terhadap pasien, kemudian nyeri juga dibagi atas nyeri yang cancer dan non cancer. Terima kasih, dan ini juga pertanyaan dari